Apakah menjual asuransi ke pria dan wanita itu sama? Ternyata beda. Simak terus ya. Semangat pagi teman-teman agent profesional dimanapun Anda berada. Senang sekali Anda masih sehat dan produktif. Anda berada di channel Tanya Eka, suatu channel yang didedikasikan khusus untuk agent-agent juara seperti Anda. Nah, seperti di video saya sebelumnya, kali ini adalah rangkaian dari bagaimana Anda mengenali prospek-prospek Anda. Dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana jika prospek Anda pria dan bagaimana jika prospek Anda wanita. Tentunya pendekatannya sangat-sangat berbeda. Ya, ada sebuah buku yang saya sangat-sangat rekomendasikan teman-teman. Ini sebenarnya udah cukup lama ya. Saya membaca ini mungkin sekitar tahun 2002, 2003 seperti itu ya. Dari John Gray ya, John Gray PhD ya. Dia melakukan penelitian mengenai apa sih bedanya pria dan wanita, dan luar biasa hasil tulisannya ya. Sekarang di tulisan Mars and Venus ya. Jadi pria itu dianggap sebagai orang Mars dan wanita itu dianggap sebagai orang Venus, yang pendekatannya pasti berbeda ya. Nah, ini buku ini asik nih teman-teman, ini masih ada di Gramedia ya. Anda bisa baca ya, Anda bisa, terutama sangat saya sarankan buat mereka yang sudah berkeluarga atau yang masih jomblo juga boleh, yang dalam rangka mau PDKT ya, sangat-sangat disarankan. Tapi kali ini saya nggak akan membahas mengenai bagaimana hubungan antara wanita dan pria, tapi saya ingin menggarisbawahi bagaimana kita menggunakan temuan dari John Gray ini dalam rangka melakukan prospecting ke pria yang berbeda dengan cara prospecting ke wanita. John Gray menyimpulkan bahwa untuk memotivasi kaum pria ya untuk membangkitkan semangatnya, cukup membangkitkan rasa dibutuhkan. Jadi pria itu akan menjadi bersemangat jika mereka merasa dibutuhkan. Ya, itu untuk pria. Ingat-ingat. Dan kalau untuk wanita, bagaimana memotivasi wanita dan bagaimana membuatnya bersemangat adalah kalau wanita itu merasa dicintai. Ya. Jadi kalau wanita merasa dicintai, bagaimana kita bangkitkan? Bangkitkanlah rasa dicintai itu. Bagaimana untuk pria? Bangkitkanlah rasa dibutuhkan itu. Nah, ya, setelah mengetahui rahasia ini, pertanyaannya bagaimana ini bisa diterapkan di dunia penjualan asuransi, khususnya asuransi jiwa, ya. Setelah saya bertapa 3 hari 3 malam di depan YouTube dengan kopi dan kue, ya, akhirnya dapatlah strategi seperti ini ya. Simak baik-baik ya. Jika prospek Anda kebetulan adalah seorang pria, buatlah dia merasa dibutuhkan. Bukan oleh Anda tentunya ya, tapi oleh keluarganya. Ya, dengan kata lain, buatlah prospek pria ini menjadi lebih bermanfaat saat membeli produk asuransi. Contoh ya, saya ngomong ke pria ya, prospek saya yang pria yang juga sudah berkeluarga ya. Saya yakin keberadaan Bapak sebagai kepala keluarga sekaligus juga pencari nafkah sangatlah dibutuhkan, sangatlah penting buat keluarga. Namun ada kalanya Pak, yang namanya nasib, kalau sudah harus dipanggil ya mau bagaimana lagi. Ya, di saat itulah santunan asuransi merupakan bentuk kehadiran kita ya bagi keluarga. Meskipun secara fisik kita sudah tidak ada di tengah mereka, tetapi cinta kita, kehadiran kita tetap mereka bisa rasakan karena biaya hidup, biaya sekolah anak-anak tetap terjamin. Itulah fungsi kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pencari nafkah, tetap berfungsi meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Dan itu bisa dilakukan dengan produk yang kami jelaskan barusan. So, itu adalah contoh bagaimana kita memotivasi seorang kepala keluarga, seorang ayah, ya, bagaimana kita menekankan bahwa keluarganya sangat membutuhkan mereka.
saat ini maupun apalagi kalau jika sudah tiada. Ya, oke. Giliran bagaimana jika prospek kita adalah seorang wanita? Langsung aja ya, contoh ya. Nah, misalnya saya berhadapan dengan seorang ibu, ya, pencari nafkah. Ya, kebetulan ibu ini adalah juga seorang pencari nafkah. Ya, Bu, saya yakin saat ini ibu sangat-sangat dikasihi, sangat dicintai oleh anak-anak dan juga pasangan ibu tentunya. Ya, mereka tidak ingin melihat ibu stres gara-gara mikirin biaya pengobatan yang mahal jika salah satu anggota keluarga harus dirawat dan memakan biaya yang cukup besar. Ya, dan mereka tidak ingin ibu lebih sibuk mencari uang tambahan untuk membiayai kebutuhan tersebut. Ya, mereka lebih ingin ibu tetap berada di sisi mereka karena kehadiran cinta ibu, cinta seorang ibu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kehadiran ibu di sisi mereka lebih memungkinkan mereka untuk lebih cepat sembuh. Untuk itulah produk ini mampu membuat ibu tidak perlu memikirkan biaya-biaya, ibu benar-benar fokus bisa menemani anggota keluarga yang kebetulan harus sakit. Yang barusan adalah contoh bagaimana kita memotivasi seorang ibu untuk membeli asuransi kesehatan untuk anak ataupun pasangannya. Bagaimana jika single mom yang perlu asuransi jiwa untuk perlindungan income keluarga? Nah, ibu, produk ini akan terus bisa menghadirkan cinta ibu di tengah keluarga dalam bentuk dana pendidikan saat anak mau sekolah, dalam bentuk biaya hidup, ya, untuk mereka bisa hidup normal, layak, ya, dan bahagia. Jadi meskipun kita sudah tidak ada di dunia, mereka tetap bisa merasakan cinta ibu dan mereka tentunya tidak pernah akan melupakan cinta ibu. Ya teman-teman, coba ya Anda rasakan betapa saya mengulang-ulang kata cinta, mencintai, dicintai oleh ibu. Berikutnya ada bonus nih ya, bonus tips ya. Untuk bagaimana kita memotivasi sang istri untuk memotivasi suaminya untuk beli asuransi. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Karena ternyata banyak sekali saya dengar ya, enggak semuanya, tapi ada beberapa yang saya dengar ya, suami batal beli asuransi karena istri tidak setuju. Ya, padahal yang paling menderita justru istri jika terjadi sesuatu terhadap suami. Ya, nah bagaimana caranya? Gini ya, saya melakukan pendekatan kepada sang istri ya. Tentunya tipsnya adalah dengan cara kita sudah menjelaskan ke sang suami ya, dan minta izin kepada sang suami untuk menjelaskan sendiri ya, tidak ditemani suami, menjelaskan sendiri ke sang istri ya, dengan alasan begini, Pak, saya akan menjelaskan ke istri niat Bapak untuk mencintai istri bukan hanya saat ini, bahkan jika sudah tiada kelak. Dan itu akan lebih keren kalau saya yang mengucapkan, bukan Bapak sendiri. Ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, saat saya ketemu sang istri, saya akan ngomong seperti ini. Ibu itu sangat dicintai oleh anak dan juga oleh suami. Ya, sebut namanya Bapak siapa, misalnya Pak Ruslan lagi. Ya. Nah, tentunya pasangan tidak akan membiarkan ibu menjadi susah hidupnya jika harus berpulang pada saat biaya-biaya untuk membesarkan anak masih sangat tinggi. Untuk itulah dia sudah mempersiapkan suatu program yang jika kita nggak pernah tahu, jika terjadi sesuatu maka ada santunan biaya asuransi yang cukup besar yang bisa ibu dan anak-anak pakai untuk biaya sekolah, biaya hidup, dan seterusnya. Jadi Bapak sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk ibu karena Bapak sangat mencintai keluarganya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu yang saya bisa ambil dari bukunya John Gray ya, mengenai bedanya antara wanita dan pria di dalam kita menyampaikan sesuatu, di dalam kita memotivasi dan memberi semangat kepada pria dan wanita yang tentunya berbeda. Ya, sekali lagi pendekatannya adalah pria akan sangat termotivasi, akan sangat bersemangat jika dia merasa dibutuhkan. Bagaimana Anda membangkitkan kebutuhan tersebut? Sementara wanita akan sangat termotivasi, akan sangat bersemangat jika dia merasa dicintai.
Nah, tugas Anda lah untuk menyampaikan bahwa program-program yang dibuat ini hanya dalam rangka cinta kepada wanita tersebut. Ya, selamat berlatih ya, putar-putar terus video ini berulang-ulang sehingga Anda mampu menulis poin-poin yang penting dan Anda melatihnya. Di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana Anda prospek yang lajang ya, baik yang mempunyai tanggungan maupun yang tidak memiliki tanggungan. Ya, total ada 7 video termasuk video ini yang berkaitan bagaimana Anda mengenal prospek Anda dan mengenal kebutuhan spesifik dari prospek Anda ataupun mengenal cara berkomunikasi dengan prospek Anda sehingga saat Anda prospek menjadi lebih efektif. Ya, tetap berlatih, tetap produktif, jaga kesehatan. Saya yakin Anda akan menjadi juara.